Ayo berdiskusi. Guru sedang berbicara di depan kelas. Semua siswa melihat ke arah guru. Mereka memperhatikan setiap ucapan guru. Lani bertanya kepada guru. Guru melihat ke arah Lani dan mendengarkan pertanyaan Lani. Setiap orang wajib mendengarkan saat orang lain berbicara. Apa yang biasa kamu lakukan saat orang lain berbicara kepadamu? Berdiskusilah dengan teman di sebelahmu. Diskusikan apa yang harus dilakukan saat orang berbicara kepadamu. Tuliskan hasil diskusimu dalam bagan berikut. Yang harus dilakukan saat orang berbicara kepada kita. Misalnya, mendengarkan pembicaraan dengan seksama. Tidak memotong pembicaraan. Tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pembicaraan. Yang harus dilakukan saat kita berbicara kepada orang lain. Berbicara dengan bahasa yang sopan. Berbicara dengan suara yang jelas. Kita harus menatap lawan bicara. Kalian bisa menuliskan sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya ayo mencoba. Sekolahmu tempat yang menyenangkan bukan? Semua warga sekolah menjalankan kewajiban dan haknya. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu. Tanyakan kewajiban dan hak yang pernah ia lakukan di kelas. Buatlah daftarnya pada bagan berikut ini. Daftar pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak di kelas. Perhatikan contoh berikut. Kewajiban. Menolong siapa saja yang membutuhkan. Hak. Siswa berhak mendapat pertolongan. Kewajiban. Berbicara dengan sopan. Hak. Siswa berhak didengar saat berbicara. Kewajiban. Menyapa teman dengan lembut. Hak. Siswa berhak disapa dengan lembut. Kewajiban. Menaati aturan sekolah. Hak. Siswa berhak belajar dengan aman dan nyaman. Kewajiban. Berteman tanpa membeda-bedakan. Hak. Siswa berhak memiliki teman. Kalian bisa menuliskan kewajiban dan hak di kelas sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo mencoba. Setiap orang memiliki kewajiban mendengarkan saat orang lain berbicara. Saat upacara di sekolah, siswa mengikuti pembina upacara membacakan teks Pancasila. Mereka seharusnya mengikuti dengan suara senada. Kadangkala ada siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Ada juga yang bersuara lembut. Jika pada saat upacara terdapat 580 anak mengikuti dengan suara lembut, berapa anak yang mengikuti dengan suara nyaring? Berapa jumlah anak keseluruhan? Jawab, anak yang mengikuti dengan suara lembut 580. Tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara. Tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Buatlah 5 kemungkinan. Perhatikan contoh berikut. Perhatikan, berdasarkan soal, yang telah diketahui adalah anak yang mengikuti dengan suara lembut berjumlah 580. Sedangkan perintah dari soal adalah tentukan banyaknya siswa yang mengikuti upacara dan tentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring. Sekarang kita tentukan siswa yang mengikuti upacara. Misalnya, 700. Maka cara untuk menentukan siswa yang mengikuti dengan suara nyaring adalah siswa yang mengikuti upacara dikurangi siswa yang mengikuti dengan suara lembut. 700 dikurangi 580 sama dengan 120.
Kemungkinan berikutnya, siswa yang mengikuti upacara 880. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 880 dikurangi 580 sama dengan 300. Kemungkinan berikutnya, siswa yang mengikuti upacara 900. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 900 dikurangi 580 sama dengan 320. Kemungkinan berikutnya, siswa yang mengikuti upacara 620. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 620 dikurangi 580 sama dengan 40. Kemungkinan berikutnya, siswa yang mengikuti upacara 790. Maka siswa yang mengikuti dengan suara nyaring 790 dikurangi 580 sama dengan 210. Kalian bisa menuliskan kemungkinan-kemungkinan lainnya sesuai dengan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo berlatih. Kamu suka bermain angka bukan? Amati kembali cerita tentang upacara di sekolah. Buatlah pengurangan dengan hasil yang sudah kamu tentukan. Perhatikan contoh berikut. Hasil pengurangan kita tentukan, misalnya 125. Maka kemungkinan pengurangan yang dapat terjadi adalah kalian bisa menuliskan sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang ayo membaca. Tentu kamu pernah berbicara. Kepada siapa kamu berbicara? Bagaimana cara kamu berbicara? Bagaimana tanggapan teman bicaramu? Bacalah dengan nyaring. Setiap orang ingin didengar. Setiap orang mempunyai cerita yang ingin disampaikan. Mereka memiliki hak untuk didengar. Kita hendaknya menjadi pendengar yang baik. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kita harus mendengarkannya sampai selesai. Berikan pendapat yang baik jika diperlukan. Perhatikan apa yang sedang diucapkannya. Jadilah pendengar yang baik. Saat kamu berbicara, gunakan suara yang lembut dan sopan. Berbicaralah tentang hal-hal yang baik. Berikan kesempatan temanmu untuk menyampaikan pendapat. Jawablah pertanyaan berikut. Sebaiknya kita menatap mata orang yang berbicara. Apa maksud saran tersebut? Jelaskanlah. Kita harus menatap mata orang yang berbicara dengan tujuan menghargainya. Akan sangat baik jika kita mendengarkan sampai bicaranya selesai. Mengapa itu disarankan? Jelaskan. Dengan mendengarkan sampai bicaranya selesai, itu menunjukkan cara untuk menghargai. Berbicaralah dengan suara lembut. Jelaskan maksud saran tersebut. Berbicara dengan suara lembut akan membuat orang yang diajak bicara menjadi segan dan menghargai. Sebaiknya kamu berbicara tentang hal yang baik. Apa maksud saran tersebut? Sebaiknya kita berbicara tentang hal yang baik supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. Berbicaralah dengan sopan. Apa maksudnya? Berbicara dengan bahasa yang baik dan lembut. Kalian bisa menjelaskan maksud dari saran-saran tersebut sesuai dengan kreativitasmu. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.
Ada suara angin topan. Kalau bicara harus sopan. Bye bye.